Almarhum Ustadz Insan Moko Ginta juga dikenal sebagai tokoh yang membimbing mualaf. Di antara publik figur yang mendapat bimbingan mualaf dari Ustadz Insan Moko Ginta adalah artis Roger Danuarta. Seperti apa perjalanan almarhum Ustadz Insan Moko Ginta hingga menjadi mualaf? Republika pernah memuat kisah perjalanannya menjadi mualaf dan dimuat di harian Republika pada tanggal 29 Januari tahun 2012 lalu. Memiliki orang tua muslim ternyata tak menjadikan Insan Latif Syaukani Moko Ginta memeluk agama yang dibawa Nabi Muhammad. Kebebasan beragama yang diberikan kedua orang tuanya justru menjadikannya seorang Katolik. Alih mewarisi keislaman orang tuanya, pelajaran tentang indahnya Islam justru didapatkan Moko Ginta dari sebuah keluarga yang dikenalnya saat merantau ke Jakarta. Pria kelahiran tanggal 8 September tahun 1949 ini menceritakan perjalanannya menemukan dan mempelajari Islam. Ayahku adalah seorang non-muslim dari etnis China yang masuk Islam saat menikahi ibuku, ujarnya mengawali cerita. Karena itu, praktis Moko Ginta terlahir dari kedua orang tua yang beragama Islam. Namun, karena keduanya beranggapan semua agama sama dan benar, ia dan 7 saudaranya disekolahkan di sekolah Katolik. Pendidikan dan lingkungan sekolah menjadikan Moko Ginta dan saudara-saudaranya pemeluk Katolik, hingga pada satu masa, tahun 1976, Moko Ginta merantau ke ibu kota untuk mengadu nasib. Perantauannya itu tak hanya membawanya menjadi seorang pebisnis, tapi juga seorang pengikut Yesus yang mencintai Muhammad. Ia berkenalan dengan sebuah keluarga muslim yang menjadi mitra bisnisnya di Jakarta, dan tinggal tak jauh dari mereka. Di sana, lingkungan kembali menjadi guru bagi Moko Ginta. Mereka adalah keluarga yang Islami. Bersama mereka, aku merasakan kehidupan beragama yang harmonis, kata pria kelahiran Kota Mobagu, Sulawesi Utara ini. Tak perlu waktu lama untuk membuat Moko Ginta tertarik pada Islam. Diam-diam, ia mulai membuat penilaian tentang agama itu, dan mulai merasakan kebenarannya. Baginya, ajaran Islam sangat memperhatikan persoalan akidah dan akhlak, sesuatu yang tidak pernah diajarkan secara khusus dalam agamanya. Islam mengatur semuanya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, termasuk segala sisi kehidupan beragama. Sedangkan ajaran kasih yang selalu didengung-dengungkan dalam Kristen tidak kurasakan, katanya. Semakin jauh mengenal Islam, Moko Ginta mulai merasakan ketidakberesan dalam keimanannya. Alhamdulillah, hijrahku ke Jakarta adalah kehendak Allah. 4 tahun bermitra dan bergaul dengan keluarga muslim itu, Moko Ginta tak pernah sekalipun dipaksa atau bahkan didorong untuk masuk Islam. Namun selama itu, diam-diam ia mempelajari Islam dan membandingkannya dengan ajaran Alkitab. Tahun 1980, hidayah Allah yang melingkupi hati Moko Ginta selama hampir 4 tahun berbuah syahadat. Moko Ginta berislam setelah melihat bahwa justru umat Islamlah yang mengamalkan ajaran agamanya. Muslimlah pengikut Yesus dalam arti yang sesungguhnya, karena merekalah yang mengamalkan ajaran Yesus, Nabi Isa, ujarnya. Tak sekedar tampil menyampaikan ajaran dan pesan Islam, Moko Ginta aktif menjawab dan mendebat hujatan kaum non-muslim terhadap Islam. Singgahan juga ia sampaikan melalui tulisan yang dibukukan. Tidak kurang dari 40 buku singgahan telah ditulisnya, beberapa bahkan dicetak ulang hingga beberapa kali. Untuk semua sanggahannya, Moko Ginta mengaku cukup bersenjatakan Al-Quran. Cara membuktikan kebenaran Islam adalah dengan mempertandingkan Al-Quran dengan Bible, ujarnya yakin. Menurutnya, Al-Quran adalah mukjizat yang menjadi bukti dari semua kebenaran Islam. Allah sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya.